Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa 'amalan wa tuqa ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian rahimakumullah, ya, syukur alhamdulillah, ya. Meskipun tadi saya lihat di WhatsApp banyak beberapa teman yang mungkin agak sedikit berhalangan, termasuk mungkin perihal daripada cuaca gitu ya. Alhamdulillah beberapa teman masih bisa join di pertemuan kita yang kali ini, dan seperti yang teman-teman ketahui ya, kita sekarang sudah masuk di pertemuan yang ke 8 atau ke 9 ya? Ke-8 ya? Ke-8 kalau salah ya. Dan kemarin kita sudah membahas apa yang disebut dengan yang namanya ausof seperti itu ya, atau ausof ini merupakan bentuk jamak daripada mufrad sifat ya. Jadi sifat atau wasfun ya, itu kalau kita jamakkan menjadi ausof seperti ini ya. Dan seperti yang teman-teman lihat di sini di kolom di sini, ini merupakan contoh-contoh daripada sifat, contoh-contoh daripada wasf seperti itu ya. Jadi wasfun sama sifatun ya, itu memiliki makna yang sama ya. Ada contohnya tawil, kemudian qasir, qawi, dhaif, dan seterusnya sampai dhahlun di sini ya. Ini semuanya sifat-sifat yang ada di sini, ini memang khusus untuk sifat-sifat yang memang kaitannya dengan benda yang dia itu mudzakkar ya. Makanya kalau teman-teman lihat di sini nggak ada tambahan ta marbutah di belakangnya. Dan pada pertemuan kali ini ya, teman-teman sekalian rahimakumullah ya, insya Allah kita akan membahas terkait dengan sifat-sifat yang kemudian ditambahin dengan yang namanya ta marbutah seperti itu ya. Jadi kalau dia di situ nggak ada ta marbutahnya, itu memang identiknya dengan kata benda yang dia itu mudzakkar ya. Tapi kalau di situ ada tambahan ta marbutah, itu nanti bisa kemudian kita gandengkan dengan kata benda yang memiliki sifat mu'annas seperti itu. Baik, sebelum kita lanjutkan, boleh saya minta bantuannya di sini, bisa mungkin diawali sama Pak Sarta. Boleh Pak Sarta dibaca yang ada di kolom ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasi'un, wasi'atun, amiqun, amiqatun, Iya. sofin, sofiyatun, murtafi'un, murtafi'atun, sari'un, sari'atun, Iya. jamilun, jamilatun. Jamilatun. Iya. Ini sedikit ada kesalahan ya. Tadi Pak Sarta sudah benar ya tadi ya. Nah, jadi yang benar ini Sofin bukan Sofi ya. Nah, kemudian di sini Solfiatun. Saya kira kalau yang di kitab yang teman-teman pegang ini sudah dibenarkan ya. Jadi Sofin menjadi Sofiyah. Dan ini juga sama ya. Ami Kotun ada titik 2 di sini ya. Ini juga sama Ami Kun ya. Jadi Ami Kotun seperti itu ya. Nah, ini kita terjemahkan terlebih dahulu ya. Wasion, masih ingat ya? Wasion artinya apa? Artinya luas ya. Amikun, masih ingat? Dalam. Dalam ya, lawan kata daripada dokhlun, dangkal ya. Kemudian sofin artinya Jernih. jernih, masya Allah ya. Masya Allah, masih ingat ya. Kemudian mutafi' Tinggi. tinggi ya. Jadi Tinggi. kata-kata rafi', rafi' itu kan tinggi ya. Jadi mutafi' juga sama ya. Sari' artinya sari' Cepat. cepat. Nah, benar ya. Surah itu kan cepat juga ya. Kemudian jamil artinya indah ya, atau bagus juga boleh. Intinya yang indah-indah atau bagus-bagus itu boleh kemudian kita artikan jamil. Dan kadang-kadang ya, jamil ini sering kita artikan ganteng juga bisa ya. Kemudian jamilah ini cantik seperti itu ya. Atau juga bisa kemudian kita rubah menjadi wasimun. Wasimun ini artinya juga sama, ganteng ya. Seperti itu ya. Wasim. Wa, sin, ya sama mim. Itu yang biasanya sering dipakai wasim. Baik, di sini tadi terkait dengan kolom ya. Jadi yang namanya sifat itu tergantung daripada kata bendahnya ya. Jadi kalau kata bendahnya dia itu mudzakkar ya, itu kita pakai yang di situ nggak ada ta marbuthahnya ya. Tapi kalau di situ ada ta marbuthahnya atau mungkin kata bendahnya itu muannats, kita pakai sifat yang di situ ada ta marbuthahnya
Toh. Baik ya. Insya Allah di bacaan yang akan teman-teman baca, insya Allah habis ini akan ditemukan beberapa contohnya ya terkait dengan kata benda yang dia itu muannas, yang kemudian kita gandengkan dengan sifat yang dia itu muannas juga. Ya. Baik, di sini ada Pak Suharmanto. Boleh Pak Suharmanto dibaca ya yang paragraf yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Fil misbahis shaghiri zaitun qalilun. Yang mana ya Pak? Yang mana? Oh beda ya. Di Indonesia. Oh beda bukunya ya. Oh beda. Film Misbah, teman-teman di mana? Oh yang atasnya itu Pak Suharmanto ya. Kurang ke bawah mungkin Pak baliknya. Di Indonesia ya. Iya di Indonesia. Baca di sini aja lah, Ustaz. Yang di ya. apa? Di Indonesia, Bil Indonesia. Biharun ya. Biharun. Wasi'atun. Wasi'atun ya. Boleh diartikan Pak Suharmanto? Di Indonesia ada biharun. Jadi bihar ini jamak daripada bahrun ya. Laut ya. Iya, laut. Berarti laut ya. Yang luas ya. Yang luas. Yang luas benar ya. Dan ini seperti yang kemarin saya katakan ya, bahwasanya ketika ada kata benda yang dia itu mufradnya dia itu mudzakkar, kemudian kita rubah bentuknya menjadi jamak ya, itu yang awalnya mudzakkar berubah menjadi muannats ya. Nah, meskipun dia di situ atau jamaknya nggak ada tak marbutohnya, ini tetap muannats ya, karena dia posisinya adalah jamak. Makanya untuk sifatnya kita menggunakan yang ada tak marbutohnya ya. Seperti itu ya. Boleh dilanjutkan Pak Suharmanto ya. Wahyal bahrul hindiyu wa bahru sulawisiyu wa bahru banda wa bahru jawa wa ghairu zalik. Ya adalah laut Hindia, laut Sulawesi, laut Banda, dan laut Jawa dan lain sebagainya. Lain sebagainya ya, benar ya. Jadi di sini nggak ada yang namanya sifat ya, makanya nggak usah saya kasih warna kuning seperti ini. Ya, boleh dilanjutkan Pak Suharmanto. Bahru Jawa, Sohlun, Dohlun ya, Dohlun ya. Wabahru Jawa, Dohlun, Wabaharu Banda, Amikun, Miyahu Bahrun Banda Sofiyatun. Artinya? Laut Jawa, dalam. Lawan katanya amik ya. Iya dalam ya. Dangkal. Dangkal ya. Wabahru Banda, amik dalam. Miyahu apa ya? Miyahun itu jamak daripada maun ya Pak Suharmanto ya. Jadi maun itu artinya air ya. Jadi kalau miyahun itu, ini saya kira bahasa Arab tadi. Apa nih? Saya tulis dulu ya. Jadi maun itu kan artinya air ya. Jadi kalau miyah itu boleh kemudian kita artikan perairan gitu ya. Atau mungkin air-air boleh. Maun. Maun itu artinya air. Maun ma'ani miyahun. Nah ini juga sama ya. Ini saya tuliskan ada jim di depannya ya. Jim bahrun misalkan ya. Itu maksudnya jamak daripada bahrun ya. Nah, jim ma'un itu jamak daripada ma. Ma'un ma'ani miyahun, bahrun bahroni biharun. Seperti itu ya. Berarti artinya Pak Suharmanto, air di laut Banda jernih. Jernih, Masya Allah ya. Jadi seperti itu ya, saya kira sudah bisa dipahami ya. Jadi kenapa di sini pakai wasi'ah? Karena bihar dia itu mu'annas ya. Nah, kenapa di sini pakai mudzakkar? Karena di sini pakai bahr, nggak pakai bihar ya. Bahr itu mudzakkar. Nah, bahrun di sini juga sama ya. Ini mudzakkar, makanya di sini nggak pakai yang namanya tak marbutoh yang dia itu menunjukkan mu'annas ya. Nah, berbeda dengan yang di sini sofiyah. Kenapa kita pakai yang mu'annas? Karena di sini kita pakai jamak ya. Jadi jamak daripada air ini kemudian kita jadikan mu'annas. Baik, sekarang lanjutannya di sini boleh minta bantuannya ke Pak Sarta yang Pak Sarta udah tadi apa nih? Atau mungkin boleh Bu Musrifah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Fil bahri sufunun
Iya, Mutanawwi'atun. ya. Artinya? Di dalam laut. Mhm. Di laut boleh ya, atau enggak Di usah laut. ada. Itu apa ya? Sufunun itu jamak daripada safinah. Ada yang tahu? Safinah, Safinah. Apa ya? safinatun aja. Safinah itu artinya perahu ya. Oh, perahu. Di laut, Mutanawwi'atun. Apa? mutanawwi'atun itu bermacam-macam ya. Macam-macam. Di laut ada perahu bermacam-macam. Iya, ada perahu-perahu yang Yang bermacam-macam. bermacam-macam. Ya. Dan ini ya kalau teman-teman lihat ya, safinah dia ini kan kalau mufradnya dia itu muannas ya. Nah kalau kita mau jamakkan, nah ini nggak berubah jadi mudzakkar, tapi tetap muannas seperti itu ya. Jadi kalau yang mudzakkar tadi itu ya kalau kita jadikan jamak menjadi muannas, berbeda dengan yang muannas. Ini meskipun dia kita jadikan jamak, ini tetap saja menjadi muannas. Makanya di sini kita pakai yang tak mantutoh. Ya. Baik lanjutannya Pak Bu Muslimah. Laisa fil bihari dhohlati sufunun kabiratun. Artinya? Tidak ada di laut Iya, benar. satu. Sufunun kabiratun Dhohlati apa ya? ad-dahlati dohla. Jadi kalau dohlun tadi yang baru Jawa dohlun artinya dangkal ya. Berarti kalau di sini tidak ada di laut yang dangkal. Tidak ada apa? Sufun kabiratun. Sufunun. Tadi sufunun apa tadi? Apa tadi ya? Sufunun. Jamak safinah. Oh, safinah perahu. Nah, ya. Perahu yang besar. Yang besar. Perahu-perahu yang besar. Oh, Karena perahu. jamak ya. Ya. Baik, lanjutannya boleh Bu Musrifah? Bal fiha sufunun shaghiratun wa zawarifun wa fawaribu. Ya. Akan tetapi di dalam perahu, di dalamnya Ya. laut. Ya, ini ya kembali ke laut benar ya. Di dalamnya laut, perahu-perahu yang kecil. Dan zawarib itu sekoci-sekoci ya. Jamak daripada zawaraf. Wafarib. Fawarib ini juga sama ya. Jadi meskipun Allah alam ya, saya kurang seberapa tahun juga seperti yang kemarin saya katakan ya, ada beberapa produk dalam kosakata transportasi laut yang saya nggak ngerti bahasa Indonesianya apa seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa, kita lewatin saja ya. Yang penting di sini ini kita paham bahwasanya ini dua-duanya ini adalah jamak seperti itu ya. Baik, lanjutannya boleh Bu Muslimah. Kam naw'an al-marakibu. Kam artinya? Berapa ya? Berapa? Naw'an? Berapa jenis? Iya, atau berapa macam ya? Boleh jenis, boleh macam. Al-marakib itu jamak daripada markab ya. Markabun, markabani, marakib. Itu artinya alat transportasi ya. Transportasi. Jawabannya alat. Jadi alat-alat ya, karena memang jamak ya. Al-marakibu anwa'un katsiratun. Alat-alat transportasi. Alat-alat transportasi jenisnya banyak. Ya, macamnya banyak ya. Jadi nau'un itu mufrad ya. Kalau jamaknya itu anwa ya. Nau'un nau'ani anwa'un. Seperti itu ya. Baik. Jazakallahu khairan ya Bu Musrifah ya. Sekarang masuk di paragraf selanjutnya ya. Paragraf selanjutnya ini Bu Tati sudah gabung belum ini ya? Sudah, Ustaz. Oh, sudah. Boleh Bu tadi dibaca yang paragraf terakhir? Fil bahri sufunun kabiratun aw saghiratun. Di laut. Iya. Di laut perahu besar. Ada di laut ya. Kalau misalkan ada kayak gini berarti kita tambahin ada ya. Nah, di laut ada. Di laut ada perahu besar. Perahu-perahu ya. Sufun karena jamak. Nah. Ya.
Apa Ustaz? Ya. Perahu-perahu besar Nah. atau kecil. Ya. Tilkas sufunu bati'atun. Bati'atun. Perahu-perahu itu bati'atun apa? Bati'atun lawannya sari'ah, sari'un tadi. Sari'un artinya apa tadi? Cepat ya, sari'ah itu cepat. Berarti kalau bati artinya lambat. Lambat. Kemudian oh, ini kurang ya, Afan. Fil jawi ya. Fil jawi bisa dibenarkan Bu ya. Fil jawi ta'iratun murtafi'ah. Jauh itu artinya udara ya Bu ya. Di udara. Pesawat ya itu ya? Ya, ta'irah, pesawat benar ya. Ta'irah murtafi'ah. Pesawat udara. Di udara ada pesawat yang rafi'ah artinya tinggi ya. Yang tinggi ya. Kemudian lanjutannya hiya sari'atun. Hiya sari'atun. Dia cepat. Dia cepat. Wa fil bari sayyaratun sari'atun. Dan di baru ini lawannya jauh ya. Darat. Ya. Dan di darat atau daratan ya. Darat ada mobil cepat. Yang cepat ya. Jadi kalau misalkan ada dua isim seperti ini ya, dua-duanya nggak ada alif lamnya ya, itu kemudian kita artikan yang seperti itu ya. Atau kalau ada dua-duanya ada alif lamnya, itu berarti sama ya, kita artikan dengan yang ya. Tapi kalau yang pertama nggak ada, atau mungkin yang pertama di situ ada alif lam, kemudian yang kedua nggak ada alif lamnya seperti as-sufunu bati'atun seperti ini ya, itu kita artikan itu seperti itu ya. Makanya disebutkan tilkas sufunu bati'atun. Perahu-perahu itu lambat. Ada itunya di situ ya. Jadi ada semacam kabar di situ ya. Berbeda dengan makna yang. Ya. Jadi as-sufunu bati'atun, perahu-perahu itu lambat seperti itu ya. Tapi kalau as-sufunu al-bati'atu misalkan ya, itu berarti memiliki makna perahu-perahu yang lambat. Ada yangnya di situ ya. Jadi kalau ada alif lamnya dua-duanya kita artikan yang ya. Demikian juga kalau nggak ada alif lamnya dua-duanya ya. Misalkan tadi saya rotun syariah ini kan nggak ada alif lamnya dua-duanya, makanya kita artikan dengan yang seperti itu ya. Baik, lanjutannya Bu Teti boleh? Wal Kito apa sih itu? Wal kitoru iya ini. Iya. Kita markabun sari'un. Wal kitoru markabun sari'un aidon. Ya, artinya dan kitor, ada yang tahu kitor artinya kereta ya. Jadi kita di sini kenalan beberapa alat transportasi ya di sini ya. Ada pesawat, ta'irah ya. Kemudian sayyarah, mobil, sama kitor, kereta ya. Dan kereta itu alat transportasi ya, markab ya. Atau kendaraan boleh ya, kendaraan. Yang kereta alat transportasi yang cepat. Yang cepat, aidon artinya aidon juga. Baik, jazakallahu khairan Bu Tati ya tadi ya. Jadi seperti itu ya. Kalau misalkan ada alif lam dua-duanya, itu memiliki makna yang sama ketika dia itu nggak ada alif lamnya dua-duanya. Ya. Tapi kalau ya Bu Tati. Afwan Ustaz, itu yang markabun itu kendaraan, terus yang marokibu itu alat-alat transportasi. Iya, jadi diartikan sama aja Bu. Kendaraan sama transportasi kan hampir sama ya artinya ya. Jadi kan, ini apa namanya kan beda ya, ada marokibu, kalau ini kan markab. Oh iya, kalau markab ini mufradnya Bu ya. Jadi kalau marokib itu jamaknya. Iya ya. Di markabun, markabani, marokibu ya.
Dan marokib ini merupakan pola sigoh muntahal jumu ya, seperti yang dulu seperti saya jelaskan, yang memang di situ memiliki sifat mamnu'un minas sorfi ya. Jadi marokib itu jamak dari markab ya. Sama-sama diartikan kendaraan atau alat transportasi boleh ya. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita lanjut? Kalau nggak ada, kita masuk ke latihan ya di sini ya. Nah, di sini kita disuruh ngisi ya, disuruh ngisi. Jadi di sini ada contoh atau di sini ada apa namanya kosakata. Nanti kita disuruh ngasih sifatnya seperti itu ya. Misalkan di sini saya kasih contoh nomor 1, al-khadimu, misalkan pembantu itu jamilun misalkan ya. Ganteng misalkan ya, seperti itu boleh seperti itu ya. Kemudian sekarang yang nomor 2 boleh ya, dalikal bina'u ya. Dalikal bina'u, bina itu artinya bangunan atau mabna juga boleh ya, bina sama mabna juga sama ya. Dalikal bina'u, tinggi misalkan ya, boleh. Kemudian diisi, coba di sini ada Pak Teddy, boleh Pak Teddy? Baik Ustaz. Dzalikal bina'u murtafi'un. Murtafi'un ya, murtafi'un benar ya. Artinya Pak Teddy? Bangunan itu tinggi. Bangunan itu tinggi. Baik. Sekarang yang nomor 3 boleh Bu Musrifah? Al-adbu ya. Al-adabu, al-adabu, adab ya. Adab itu ya, adab ya. Contohnya al-adabu, adab yang tinggi boleh juga ya, tinggi juga boleh. Sama. Boleh ya. Soalnya ini ada jamil juga boleh sih ya. Jadi gimana Bu? Al-adabu? Al-adabu jamilun. Jamilun boleh ya. Adab itu atau akhlak itu indah ya, seperti itu. Sekarang yang nomor 4 boleh Pak Suhermanto? Tamrinuka. Tamrin itu latihan ya. Latihan soal itu latihan. Oh, apa? Tamrinuka. Mudah bahasa Arabnya? Tahu Pak Suhermanto? Mudah. Kemarin kayaknya nggak ada ya. Oh iya, nggak ada. Saya kira ada ya. Mudah itu sahlun ya. Sahlun ya. Sahlun. Berarti al-tamrinuka, latihanmu. Tamrinuka sahrun ya. Iya, sahlun. Sahlun. Iya. Tulisannya gimana, Tat? Iya, ini benar ya, sebenarnya saya mau tulis ini ada sedikit pemberitahuan apa ini. Bentar. Baik. Ya, saya tuliskan sebentar ya. Sahlun. Ini kok nggak bisa ditulis. Afan ya Pak Surmanto ya, ini ada sedikit gangguan. Ya. Sahlun. Nah, sahlun seperti ini ya. Sahlun. Kemudian 5, Allahu Akbar. Akbar. Boleh ya, Allahu Akbar. Atau mungkin kabirun saja ya, nggak apa-apa ya. Soalnya ini nanti Akbar nanti ada pembahasan sendiri ya. Kabirun. Sekarang yang nomor 6 ya, jazakallahu khairan Pak Sarmanto ya. Sekarang yang nomor 6 Pak Sarta boleh? Pak Sarta? Iya, siap. Ummi nasyitatun. Nasyitatun, Masya Allah ya. Artinya Pak apa? Ibuku rajin. Rajin ya. Jadi umun itu meskipun dia nggak diakhiri dengan ta marbutoh, tetap saja dia mu'annas seperti itu ya. Makanya di sini kita pakai nasyitatun, bukan pakai nasyitun ya. Rajin ya. Baik, jazakallahu khairan ya. Sekarang yang nomor 7 boleh Bu Teti. An-nujumu. An-nujum.
Itu jamak daripada najmun. Nujumu Nah, jamilatun. jamilatun boleh ya. Nah, artinya Bintang-bintang yang cantik. yang cantik boleh ya, seperti itu ya. Nah, sekarang yang nomor 8, baik Bu, jazakallahu khairan ya. Sekarang yang nomor 8 boleh Bu Musrifah. Bu Musrifah. Nomor 9. Nomor 8 apa? Atau yang lain dulu boleh. Pak Tadi boleh, Pak Tadi nomor 8. Oh, udah Bu Musrifah. Pria Boleh. ya. Iya, yang nomor 8. Hadhil qaryatu ya. Hadhil qaryatu. Itu Korea. Korea itu apa? Qaryah itu desa ya. Kori. Nah, desa. Nah, desa ini ya. Nah, hadhil qaryatu misalkan luas misalkan. Jadinya tulisannya Desa Korea. Wasiun. wasi'un apa Halo. wasi'atun? Nah, Wasiatun. wasi'atun. Kenapa wasi'atun? Karena itu. Mu'anas ya. Mu'anas. Awas ketuker ya. Jadi musanna nanti ya. Jadi wasi'atun ya. Baik, jazakallahu khairan. Sekarang yang nomor 8, Al-Muhitul Hadi. Al-Muhitul Hadi boleh Pak Teddy nomor 9? Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muhitul hadi wasi'un. Wasi'un. Artinya Samudra Pasifik itu luas. Pasifik, Hadi, India ya. Oh iya, sorry. Iya ya. Samudra Hindia luas. Luas ya. Itu Muhit itu samudra ya. Tilkal maro'atu. Boleh Bu Musrifah. Tilkal maro'atu. Kok hilang? Boleh Bu Musrifah. Nomor 10 gimana? Tilkal maro'atu jamilatun. Jamilatun. Benar ya. Jamilatun ya. Oh, apa? Aduh, belum saya lupa tadi. Jamilatun. Baik, seperti ini ya. Alhamdulillah ya, tadi udah benar semuanya ya. Nah, jadi kalau dia itu mudzakkar ya kita menggunakan mudzakkar. Kalau muannas kita menggunakan yang muannas ya. Alhamdulillah ya, udah benar semuanya ya. Nah, baik ya. Di sini kita cari latihan yang saya kira yang kira-kira yang mudah ya. Kemudian nanti kita bisa lanjut di pembahasan selanjutnya seperti itu ya. Baik, di sini coba latihan yang nomor 1 ini ya. Sambil diterjemahkan, di sini kita disuruh ngisi nih ya. Disuruh ngisi kata atau kata benda yang dia ini cocok dengan pembahasan yang ada di nomor tersebut. Misalkan nomor 1 ya, fi'il madhi nanti titik-titik murtafi'atun misalkan. Di kota ada apa yang dia itu tinggi, yang tinggi dan mu'annas. Contohnya apa misalkan a'midatun misalkan ya. Imadun itu kan tiang ya. Jadi kalau kita jamakkan, jadi a'midatun, berarti boleh kemudian jadinya tiang-tiang yang tinggi seperti itu ya. Nah, saya tuliskan di sini. Oh, ya, bentar ya. A'midatun seperti ini. Tiang-tiang yang tinggi, boleh seperti ini ya. Boleh sekarang yang nomor 2, boleh Bu Teti nomor 2. Liabi artinya Bapak saya ada lam di sini berarti memiliki apa? Qawiyun yang kuat berarti badan itu apa yang kemarin? Badan jismun ya. Oh, jismun. Jismun qawiyun. Sebenarnya badan juga bisa bahasa Arab juga ya. Badanun itu badan juga ya. Jismun atau badan juga boleh ya. Badanun qawiyun, memiliki tubuh yang kuat. Boleh seperti itu ya. Sekarang yang nomor 3 ya, boleh jazakallahu khairan ya buat tadi ya. Sekarang yang nomor 3 boleh Pak Sarta.
Likulli insanin Mhm. titik-titik mahsusun. Mhm. Apa ya jawaban? Artinya dulu likulli insanin. Bagi setiap manusia memiliki Nah, ciri-ciri khusus kali. ciri atau mungkin akal boleh ya. Akal berarti Oh. Aklun. aklun maksusun ya, boleh ya. Likulli insanin aklun maksusun. Artinya Setiap manusia memiliki akal yang khusus. akal yang khusus. Jadi maksudnya beda-beda, setiap manusia ya memiliki akal yang beda-beda seperti itu. Khusus-khusus seperti itu ya. Baik, jazakallahu khairan ya Pak Sultan ya. Sekarang yang nomor 4. Boleh Suharmanto nomor 4. So'bun apa ya Ustaz? So'bun lawan katanya sahlun tadi ya. Nah, sahlun itu kan mudah ya. Kalau so'bun berarti sulit ya. Sulit. Berarti hal fi hadzal kitabi ada ya fi hada. hadza ya. Hal fi hadzal kitabi lughatul arabiyyah so'bun. Mungkin Apa nih? bisa diganti ini Pak Surmata. Jadi soal atau mungkin latihan. Tadi latihan bahasa Arabnya apa tadi? Latihan tamrinun. Ya. Berarti hal fi hadal kitab tamrinun so'bun. so'bun. Artinya berarti apa Pak Surmata? Apakah buku pelajaran soal di dalam buku pelajaran di dalam buku terdapat soalan yang sulit? Ya, benar ya seperti itu ya. Apakah di dalam kitab ini atau buku ini ada latihan yang sulit? Ini nanti bisa dijawab seperti itu ya. Ini kondisional ya. Tergantung orangnya seperti itu ya. Sekarang yang jazakallahu khairan ya Mas Armando ya. Sekarang yang nomor 5. Boleh Pak Teddy? Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Baina Jawa wa Sumatra titik-titik dayikun wa hunaka titik-titik katsiratun. Baina Jawa wa Sumatra di antara Jawa dan Sumatera syari'un dayikun. Syari'un artinya jalan Ustaz. Jalan antara pulau ini ya. Antara pulau berarti boleh kita kasih laut ya, laut yang sempit. Laut. Baina Jawa wa Sumatra bahrun dayyikun. Bahrun dayyikun, Masya Allah ya. Wa hunaka asjarun katsiratun. Asjarun di laut ada pepohonan. Wa hunaka asmakun katsiratun. Masya Allah ya, asmakun. Asmakun jamak dari apa Pak tadi? Samak Ustaz. Samak, Masya Allah. Samakun samakani asmakun ya. Jadi artinya tadi apa? Di antara Jawa. Di antara Jawa dan Sumatera ada laut yang sempit. Iya, dan di sana ada banyak ikan. Ada banyak ikan. Ada ikan yang ada ikan yang banyak. Boleh seperti itu ya. Yang penting jam terbangnya belum luas. Ya Pak tadi alhamdulillah ya udah lumayan banyak ini mufradatnya ya Pak tadi ya. Bisa dikembangkan ya. Baik. Bisa. Sekarang yang nomor 6. Boleh Pak Bu Musrifah nomor 6. Bu Musrifah, suaranya belum kedengaran? Iya, ya. Ini putus-putus. Oh, putus-putus. Iya, lagi hujan ya sana ya? Iya. Berarti haula ya? Iya, haula ini di sekitar ya artinya ya. Haulal buhairoti. Nah, buhairah ini mirip dengan hurairah ya. Nah, ini ilmu baru juga ya. Apaan ya Bu Musrifah ya, saya sebentar ya. Kalau jadi ada yang istilah model yang hurairah kemudian buhairah ini merupakan isim tasghir ya. Apa itu isim tasghir? Isim tasghir itu bentuk kecil ya daripada suatu benda yang besar. Misalkan hiroh. Hiroh itu kan kucing ya.
Kalau Hurairah itu anak kucing. Nah, ini juga sama, ada bahrun. Bahrun itu laut ya. Kemudian ada yang namanya buhairah. Buhairah itu apa? Buhairah itu danau ya. Jadi bentuk kecilnya laut lah seperti itu ya. Dan haula itu artinya di sekitar ya. Berarti jawabannya gimana, Bu? Apa? Di sekitar danau. Ada pohon-pohon misalkan. Pohon. Ya. Nah, Pohon. Pohon itu apa ya? pohon itu sajaroh ya. Berarti jamannya Sajaratun. nah, sajaratun boleh ya. Sajar. Atau mungkin asjarun jamaknya ya. Nah, asjarun. Asjarun. Mutanawwi'atun dan jenis-jenis. Iya, Macam-macam. Macam-macam. Wah, bahkan rumah-rumah yang Rumah. indah. Baiti. Babun. Baitun jamilatun. Jamilatun ya. Ini ya, kita lihat baitun itu mudzakkar ya. Makanya baiknya kita jadikan jamak saja ya. Jadinya buyutun ya. Buyut. Buyutun jamilatun ya. Asjarun mutanawwi'atun wa buyutun jamilatun. Di sekitar danau ada pohon-pohon beraneka ragam atau bermacam-macam dan rumah-rumah yang indah ya. Sekarang yang nomor 7 boleh Bu Teti nomor 7. Ainal madrasatu boleh ya. Ainal madrasatu al-aliyah ya. Madrasah aliyah ini juga boleh ya. Jadi madrasah aliyah ya ini ya MA itu ya. Nah, kalau madrasah ibtidaiyah itu kan MI ya. Kalau MA berarti madrasah aliyah. Dan madrasah aliyah ini memang kalau di Indonesia ini kenalnya di standarnya kan sederajat dengan SMA ya. Cuman kalau di Arab ini sedikit berbeda ya. Madrasah aliyah ada yang kemudian mengatakan sama dengan jamiah, sama dengan universitas ya. Seperti itu madrasah aliyah itu. Jadi boleh kemudian kita artikan saja sementara kita artikan MA gitu aja ya madrasah aliyah ya. Baik ya. Nah, jadi aliyah itu artinya tinggi sama dengan murtafiah ya. Kan MA itu kan artinya kan memang tinggi seperti itu ya. Baik, sekarang yang nomor 8 boleh Pak Suharmanto. Ya, Ustaz. Titik-titik baridun fi titik-titik murtafi. Murtafi'ati tinggi ya. Iya, tinggi. Murtafi'i tinggi, baridu itu dingin ya. Dingin yang tinggi. Berarti apa ini yang dingin ini? Al-ma'u baridun. Masya Allah. Al-ma'u baridu fi air yang dingin ada di mana? Gelas apa ya? Di gunung mungkin ya, boleh di gunung. Ya, gunung. Jabalun. Ke Jabali. Jabali al-murtafi'i seperti ini ya. Jadi sedikit nanya Ustaz. Boleh ya. Kalau di beberapa sepintas kemarin kan belajar di apa? Fi ini bisa dikatakan huruf jar ya Ustaz ya? Iya, harfut jar. Huruf jar ya. Fi an itu ya. Fi. Oh, kalau an harfun nasab. Makanya harokatnya pasti apa ya? Apa namanya? Kasrah ya? Iya, kasrah. Ini sebelumnya belajar di mana ini Pak Surmanto? Sama di tempat lain ya? Enggak, kemarin kan ada di sosial media juga, ada juga grup-grup belajar bahasa Arab juga. Kan? Oh gitu. Cuma metodenya berbeda. Iya, benar. Lebih ke apa namanya rumus-rumus itu ya. Tahu syaratnya dulu, baru ke ini pengenalan mufrad gini gitu kan. Jadi kebalik. Gitu. Kebalik. Iya, jadi memang masing-masing punya kelebihan ya. Jadi kalau yang teman-teman pakai sekarang ini memang kita ini dituntut bagaimana bisa menerjemahkan terlebih dahulu ya. Jadi bagaimana kita bisa ngomong terlebih dahulu, baru kemudian nanti bisa kemudian kita kenalkan dengan beberapa teori seperti itu. Jadi dibalik seperti itu Pak Sarmanto ya.
Jadi kalau saya dulu di pesantren memang seperti itu Pak Sarmanto ya. Jadi ini yang kemudian menjadikan teman-teman yang ada di pesantren saya waktu itu berani ngomong gitu ya, untuk ngomong bahasa Arab seperti itu ya. Dan memang di Arabic Now ini untuk yang di level 1 salah satu tujuannya itu supaya bisa ngomong terlebih dahulu ya. Makanya untuk sementara ini ya, kemudian saya katakan ketika kita ketemu dengan V itu kemudian berubah yang namanya harakat terakhirnya menjadi kasroh seperti itu. Baru nanti kalau sudah tahu seperti itu kita kasih kaedahnya seperti itu ya, Pak Sarmanto ya. Ya. Atau mungkin kalau Pak Sarmanto sambil belajar di tempat lain juga nggak apa-apa sih ya, sambil nanti di compare gitu ya. Soalnya kadang-kadang di tempat lain itu hanya dikasih teori tapi untuk prakteknya nggak dapat. Nah, dapatnya di sini gitu. Iya, ya. Apalagi sebenarnya gini ya teman-teman sekalian ya. Dalam belajar bahasa Arab itu ada 2 unsur yang teman-teman harus kuasai ya. Pertama itu mufradat, yang kedua itu kaidah ya. Nah, kadang-kadang ada orang itu yang bisa mufradat tapi nggak punya kaidah. Nah, kadang-kadang orang yang punya mufradat ini kadang-kadang lebih bagus daripada orang yang punya kaidah saja. Nah, makanya sering kalau kaidah saja ini gampang lupa seperti itu ya. Tapi kalau mufradat kadang-kadang kalau sering kita pakai ya jarang lupa seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan kalau teman-teman bisa istiqomah ya, nanti sedikit banyak dapat mufradat yang banyak di sini ya. Nah, ya. Jadi tadi artinya al-ma'ul baridu fil jabalil murtafi, artinya air dingin yang di dingin, yang dingin di atas gunung yang tinggi. Di atas gunung yang tinggi. Benar ya, Masya Allah ya. Sekarang yang nomor 9 ya. Boleh Bu Musrifah? Boleh? Titik al itu kafiril auroki. Walid itu artinya tebal ya. Tebal. Nah, apa yang tebal? Yang kathirul awraq. Awraq ini artinya halaman ya. Banyak halamannya seperti itu ya. Apa yang tebal berarti? Alkitabu. Masya Allah ya. Alkitabu. Alkitabu. Nah, benar Bu ya. Kitab. Kitab yang tebal. Kitab yang tebal itu gitu ya. Nah, kitab yang tebal itu halamannya banyak halamannya. Banyak. Ya, seperti itu ya. Jadi kasirul awraq ini boleh kemudian kita artikan ini ya, halamannya atau banyak halamannya seperti itu ya. Sekarang yang masuk yang nomor 10 ya. Nomor 10 boleh sekarang Pak Sarta boleh nomor 10. Hal zalikal waladul mahiru fil la'bi akhuka. Apakah anak laki-laki yang mahir itu Masya Allah. Fil la'bi dalam permainan? Iya, di game ya atau di permainan boleh ya. Apakah anak laki-laki yang mahir dalam permainan itu adalah saudaramu? Masya Allah. Saudaramu seperti itu ya. Aku kak. Nah, ini gabungan daripada 2 ya. Akhun dan kak ya. Jadi saudaramu laki-laki. Udah benar ya, Masya Allah. Udah lumayan lancar ini ya Pak Sarta ya. Masya Allah. Ya, sekarang yang nomor 11 boleh Bu Tati nomor 11. Mustahid itu apa? Al-mustahid itu artinya bersungguh-sungguh ya. Sungguh-sungguh. Titik-titik banyak milik siapa? Yang bersungguh-sungguh. Misalkan ilmu-ilmu yang banyak itu milik murid yang bersungguh-sungguh misalkan. Ya. Al-ilmu itu kan mudzakkar ya. Berarti kalau kita jadikan muannas jadinya bentuknya kita rubah jamak ya. Berarti ilmunatu. Bukan ya, itu eliminati nanti ya. Atau mungkin jadinya al-ulumu Bu ya, jamaknya ilmun ya. Itu ulumu. Ya, boleh ya.
Al-ulumul katsiratu, ilmu-ilmu yang banyak itu milik siapa? Tilmidu. Ya, boleh. Tilmidi ya. Tilmidi al-mujtahidi, milik murid yang sungguh-sungguh. Kalau sifat, maksudnya kalau al itu juga al ya Ustadz ya berarti ya. Ini kan kalau enggak ini apa maksudnya grammarnya itu loh. Kalau Iya. kita al itu juga pakai al ya. Apa isimnya al? Iya. Sifatnya juga pakai al. Itu kalau artinya yang ya Bu ya. Tapi kalau artinya itu memberikan kabar misalkan ilmu itu banyak misalkan ya. Berarti al-ulumu katsiratun. Tapi kalau ilmu yang banyak berarti pakai al dua-duanya, al-ulumu al-katsiratu. Seperti itu ya. Jadi kalau al-ulumu katsiratun enggak ada alif lamnya di katsirah, itu artinya itu ya. Tapi kalau ada di situ ada alif lamnya dua-duanya, ini memiliki makna yang ya. Ilmu-ilmu yang banyak itu kan pakai alif lam dua-duanya. Atau alif lamnya kita hilangin dua-duanya ya. Jadinya itu ulumun katsiratun. Nah, itu juga memiliki makna yang. Jadi kalau dia itu sama ya, sama-sama enggak ada alif lamnya ya, atau dia dua-duanya ada alif lamnya, itu memiliki makna yang. Tapi kalau yang ada alif lamnya teman yang di depan itu memiliki makna itu seperti itu ya. Dan artinya. Ya. Baik, sudah paham ya kira-kira ya terkait tadi ya. Alhamdulillah tadi untuk mufradanya teman-teman sudah lumayan banyak ya. Ini saja tinggal dilatih saja ya untuk selanjutnya ya seperti itu. Nah, ini sebenarnya ada satu lagi ya latihan di sini yang saya kira perlu juga ya teman-teman ketahui ya. Nah, mungkin bisa dicoba ya. Jadi di sini disuruh ngasih mufradat ya untuk diisi seperti itu ya. Misalkan di sini saya kasih misalkan at-tamrinu sahlun. Ya. Jadi artinya adalah latihan itu mudah. Nah, ya. At-tamrinu sahlun. Tapi kalau tamrinun sahlun nggak ada alif lamnya depannya itu memiliki makna latihan yang mudah. Tapi kalau ada alif lamnya seperti ini memiliki makna latihan itu seperti itu ya. Mudah. Baik ya. Ini saya jawab aja ya. Mungkin biar lebih cepat juga ya. Hulwun itu artinya manis ya. Hulwun itu artinya manis. Apa yang manis? Contohnya misalkan apa ya contohnya mungkin gula ya. Kalau apa ada yang tawar juga ya. Gula aja ya. As-sukkaru itu bahasa Arab ya, bukan sugar ya. Kalau sugar bahasa Inggris. Jadi kalau bahasa Arab as-sukkaru ada tasdid di kafnya, as-sukkaru hulwun. Gula itu manis misalkan. Kemudian thaqilun misalkan saya contohkan misalkan yang berat itu contohnya misalkan kitab boleh ya. Al-kitabu thaqilun. Thaqil artinya berat ya. Kemudian ba'idatun ya ini bukan ba'idatan ya, sebenarnya ba'idatun. Misalkan saya tulis di sini desa itu jauh misalkan. Al-qaryatu ba'idatu. Masya Allah. Atau mungkin Mas Sabta boleh jawab. Al-qaryatu ba'idatun ya. Al-madinatu ba'idatun. Al-madinatu boleh juga ya. Al-madinah. Ba'idatun. Sekarang yang bawahnya Pak Sabta khafifatun. Ini bukan gubernur Jawa Timur ya. Al-qirqasu. Al-majallatu khafifatun. Masya Allah. Al-majallatu khafifatun ya. Kemudian so'batun contohnya. Al-as'ilatu so'batun. Al-as'ilatu so'batun. Al-asilah artinya apa Pak? Pertanyaan. Jama dari apa Pak Sarna? So'alun. So'alun ya. So'alani as'ilatun ya. Baik seperti itu ya. Baik. Saya kira cukup ya untuk latihannya ya. Jadi emang sebenarnya latihannya banyak ini
digunakan untuk peserta yang banyak juga seperti itu ya. Berhubung di sini pesertanya nggak seberapa banyak ya. Jadi saya kira saya cukupkan nggak apa-apa ya sampai situ. Kemudian kita lanjut di pembahasan selanjutnya ya. Di Ad-Darsu Al-Khamis Asyar, pelajaran yang ke-15 ya. Khamis itu kelima, ada belakangnya Asyar berarti ke-15 ya. Jadi 10 ini Asyar ini ya. 15 itu berarti 10 tambah 5 berarti 15 seperti itu. Al-Khamis Asyar. Asma'ul Tafdil. Asma'ul Tafdil. Nah, ini mungkin teman-teman banyak yang masih ingat ya. Ada yang namanya fadilah. Ya. Apa itu fadilah? Fadilah artinya keutamaan. Nah, makanya di sini ada yang namanya tafdil. Jadi ada beberapa isim, asma ini kan jamak daripada isim ya. Ismun ismani asma. Asma'ul Tafdil itu isim-isim yang dia itu memiliki fadilah. Nah, dalam artian memiliki makna dalam bahasa Indonesia itu lebih ya. Ya. Lebih atau paling. Nah, yang namanya lebih atau paling itu kan dia memiliki makna keutamaan seperti itu ya. Makanya kita pakai yang namanya ismut tafdil. Nah, di sini ada yang namanya kabirun. Nah, atau mungkin sebelum saya jelaskan lebih lanjut, boleh dibaca, saya minta bantuannya ke Pak Teddy. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Asma'ut tafdil. Bismillah. Kabirun akbaru. Tawilun atwalu. Wasi'un aswa'u. Ausa'u ya. Wasi'un awsa'u. Alimun a'lamu. Dayyikun atyafu. Qawiyyun aqwa. Sahlun ashalu. Ghalin aghla. Raqiqun araqqun. Araqqu. Khafifun akhaffu. Akhaffu ya. Jadi jazakallahu khairan ya Pak tadi ya. Jadi di sini ada perubahan bentuk ya. Jadi di sini kalau sebelumnya ya, oh ini ada coretan dari Pak tadi. Ya nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa. Ya. Kabirun ini kan memiliki makna besar ya. Jadi kalau kita artikan, kalau kita rubah ditambahin dengan yang namanya alif di sini ya, menjadi akbaru ini memiliki makna lebih besar ya. Makanya di sini saya sebutkan ada lebih sama paling. Jadi di sini bisa kemudian kita artikan paling besar atau lebih besar. Ya. Tergantung nanti daripada kata benda setelahnya. Ya. Jadi nanti kita jelaskan di contohnya ya. Nah, jadi intinya kalau di sini kita tambahin dengan yang namanya hamzah seperti ini ya. Kabirun menjadi akbaru, tawilun menjadi atwalu, wasi'un menjadi ausau ya. Itu memiliki makna lebih besar atau paling besar seperti itu ya. Kalau atwal berarti lebih panjang atau paling panjang. Berarti kalau wasi kan luas ya. Berarti paling luas atau lebih luas. Alimun itu kan orang yang berilmu, berarti alamu ini orang yang lebih berilmu atau paling berilmu. Dayyikun itu sempit, berarti kalau adiyaku itu lebih sempit atau paling sempit. Nah, demikian juga setelahnya ya. Kawiyun menjadi aqua ya. Sahlun menjadi asal. Golin menjadi agla. Golin ada yang tahu artinya apa golin? Expensive ya, mahal ya. Mahal ya. Nah, kalau raqiq tadi tipis ya. Jadi araqku artinya lebih tipis. Khafifun ringan ya. Pada akhafu lebih ringan atau paling ringan. Tergantung nanti daripada kata benda setelahnya. Nanti bisa dilihat ya di contoh. Baik, sekarang boleh minta saya bantuannya ke Pak Sarta, boleh Pak Sarta? Untuk dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu akbaru minan nafizati. Artinya? Pintu itu lebih besar daripada jendela. Daripada jendela. Nah, di sini ya biasanya untuk kata ismu tafdil yang dia itu ditambahin belakangnya dengan min, ini memiliki makna lebih. Makanya tadi dibaca sama Pak Sarta, pintu itu lebih besar daripada jendela ya, seperti itu ya. Jadi kalau ada min ini berarti memiliki makna lebih ya, bukan paling ya. Makanya tadi kan bisa lebih, bisa paling. Ya. Perbandingan benar ya seperti itu. Nah, jadi lebih besar dari jendela. Lanjutannya Pak Sarta. An-nafizatu asgharu minal babi. Jendela itu lebih kecil daripada pintu. Daripada pintu ya. Lanjutannya bawahnya.
Al-mistaratu atwalu minal qalami. Mhm. Penggaris itu lebih pendek dari lebih panjang. Lebih panjang ya. Al-mistar ya. Nah, Penggaris itu lebih panjang daripada pulpen. pulpen, benar ya. Nah, kemudian Al-qalamu aqsaru minal mistarati. minal mistalati. Pulpen itu lebih pendek daripada penggaris. Daripada penggaris, masya Allah ya. Jadi memang ya kalau ada min berarti memiliki mana lebih seperti itu ya. Baik, lanjutannya boleh dua baris lagi Pak Sata. Asy-syari'u fil madinati awsa'u minat tariqi fil qaryati. Jalan raya di kota lebih luas daripada jalan setapak di kampung. Masya Di Allah. desa. Tarik jalan setapak ya di desa ya, benar ya. Lanjutannya. Anta aqwa min akhika as-saghiri. Apakah kamu lebih kuat daripada adikmu atau saudara kecil laki-lakimu? Masya Allah ya, adikmu atau saudara Naam. laki-laki kecilmu. Naam, ana aqwa minhu. Iya, saya lebih kuat darinya. Masya Allah ya. Lanjutannya. La atau la boleh. La, lastu aqwa minhu. Bal ana adhafu minhu. Tidak, saya tidak lebih kuat darinya, tetapi saya lebih lemah darinya. Lebih lemah darinya ya. Baik ya. Jazakallah khairan ya Pak Sata ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya di sini ada yang namanya lastu. Nah, seperti yang teman-teman ketahui kemarin ya, ketika ada yang namanya laisa, harokatnya dia itu kalau dia itu subjek dia tetap jadi dhammah, tapi kalau posisinya dia itu objek daripada laisa itu harokatnya menjadi fathah ya. Nah, kalau dia harokatnya menjadi fathah ya, itu nanti posisinya ketika bentuknya dia itu mufrad biasa atau kosakata yang biasa. Tapi berhubung dia itu apa namanya? Jadi kalau misalkan di sini bukan aqua misalkan ya, misalkan saya ganti ausa misalkan ya. Nanti bisa kemudian kita jadikan lastu ausa'a. Ya, bukan ausa'u ya. Lastu ausa'a minhu. Misalkan seperti itu ya. Bal ana at'afu. Nah, di sini berhubung ada bal, akhirnya dibatalkan sama bal ya. Yang tadinya itu fathah berubah jadi dhammah. Bisa dipahami ya, gitu. Jadi kalau dia itu adalah itu kita lihat setelahnya itu kalau dia itu objek ya, kita jadikan fathah ya. Tapi kalau dia itu berupa subjek, kita jadikan dhammah. Ya. Baik, kita lanjutkan ya untuk bacaannya ya. Boleh saya minta bantuannya ke Bu Tati boleh? As-sahatu. As-sahatu asya'u minal maidan. Maidani artinya? As-sahatu artinya halaman ya. Oh. Halaman sempit ya. Iya, halaman itu lebih sempit dari Maidan. Maidan itu lapangan ya. Lebih sempit dari lapangan. Ya, lanjutannya. Darsul khatri ashalu min darsil hisabi. Pelajaran khotbi apa maksud? Khot ya, pelajaran khot. Ya, pelajaran khot itu pelajaran nulis Arab ya, Bu Tati ya. Jadi ini pelajaran di pesantren ini ada yang namanya pelajaran khot. Ini belajar untuk nulis Arab. Itu namanya khot ya. Pelajaran khot itu lebih ashal. Ashal itu sahlun. Lebih mudah daripada pelajaran berhitung. Berhitung. Matematika boleh ya. Matematika ya. Lanjutannya Bu. As-sutratu aghla minal qamisi. As-sutratu. Sutrah ya. Sutrah ya. Kain sutra maksudnya ya. Kain sutra
lebih mahal lebih mahal dari gamis boleh ya. Lanjutannya satu arrohu minal kitabi. Kertas kurasa ini buku tulis ya. tulis ya. Suka Ya. kembali ke Iya nggak apa-apa Bu. virtual itu. Apa namanya? Buku tulis lebih ringan tipis ya lebih tipis benar daripada buku dari kitab ya. kitab. Kitab boleh, buku boleh, kitab juga boleh. Baik, lanjutannya boleh Bu? Dua lagi. Al-kitabus shaghiru akhafu minal kitabil kabir. Kitab yang kecil lebih ringan daripada kitab yang besar. Benar. Lanjutannya. Al-Mu'jamul Arabi askhonu min kitabil fiqhi wa asqalu minhu. Ini apa nih? Mu'jam. Mu'jam ya. Mu'jam itu artinya adalah kamus ya dalam bahasa Indonesia. Mu'jam ini artinya kamus. Sebenarnya ya teman-teman sekalian yang belum tahu ya, sebenarnya ada ya yang kemudian kita sebut dengan yang namanya al-qamusu. Ya. Al-qamusu ini merupakan salah satu nama daripada kamus ya. Al-qamusu itu merupakan nama daripada kamus ya. Jadi memang kata kamus dalam bahasa Indonesia ini mungkin saya kira mengambil serapan daripada nama suatu kitab, nama daripada suatu kamus ya. Gimana sih penjelasannya? Anda paham kan ya maksud saya ya? Jadi maksudnya al-qamusu ini sebenarnya nama kamus. Nama mu'jam ya seperti itu ya. Nama mu'jam. Jadi mu'jam itu kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia ini artinya kamus ya. Al-Mu'jamul Arabi, kamus bahasa Arab itu sakhinun. Ada yang masih ingat sakhin artinya apa? Askhon? Tebal. Ya, sakhin itu artinya tebal ya. Berarti kalau askhon artinya lebih tebal ya. Lebih tebal. Askhonu min kitabil fiqhi. Lebih tebal dari kitab fikih dan lebih sakhinun berat ya. Dan lebih berat dari ayat 33. Ya, benar. Baik Bu, jazakallahu khairan ya. Tadi udah dibacakan, jadi udah benar ya tadi ya untuk artinya ya. Sekarang lanjutannya, boleh saya minta bantuannya ke Kak Suhermanto. Paragraf selanjutnya. Hazal maktabu tawilun. Wajadika maktabu tawilun. Ini adalah buku yang maktab artinya maktab meja ya. Meja ya. Meja ini? Meja ini panjang. Dan meja itu pendek. Panjang juga ya. Panjang juga. Rumah mutasawiyani. Apa ya mutasawi ini? Mutasawiyan ini artinya sama. Mutasawin. Mutasawin itu sebenarnya sama ya. Mutasawiyan ini mustananya ya. Mutasawiyan. Mutasawin itu mufrad, mutasawiyan ini mustanna ya. Ini artinya sama. Jadi huma dua-duanya sama. Maksudnya dua-duanya sama-sama panjang. Catat dulu panjang ya. Laisal maktabu wal kursiyun mutasawiyaini. Mutasawiyaini ya. Mutasawiyaini fisiqal. Fisiqali ya. Fisiqali ya. Artinya laisa artinya tidak atau bukan ya? Bukan meja dan kursi. Mutasawiyah ini. Mutasawiyah sama-sama ya? Iya. Jadi sama-sama di fikol apa ya? Fikol itu beratnya. Oh, beratnya. Beratnya. Fikol ini isimnya ya. Kalau sakil tadi kan sifatnya ya. Kalau fikol ini
isimnya ya. Jadi di beratnya saya kira seperti ini aja yang beratnya. Di laisal maktabu wal kursi mutasawiyaini fi thiqal ya. Itu artinya meja dan kursi tidak sama dalam beratnya. Istilahnya seperti itu ya, Pak Surmanta ya. Ya. Beratnya nggak sama, gitulah istilahnya. Lanjutannya, balil maktabu. Balil maktabu asqalu minal kursi. Tetapi meja lebih berat dibandingkan dengan kursi. Masya Allah ya, seperti itu ya. Jadi tadi di awal, baik jazakallah khairan ya Pak Sarmanto. Ya, jadi kalau teman-teman lihat ya, di sini kan kita menggunakan mutasawiyah nih, dan saya sebutkan tadi ya, bahwasanya mutasawiyah nih, ya, ini bukan mufrad tapi dia itu musanna ya. Nah, di sini makanya di sini ada alif dengan nun. Dan ketika yang namanya musanna ini terletak menjadi objeknya laisa ya. Nah, ketika dia itu objeknya laisa, yang tadinya menggunakan alif berubah menjadi ya ya. Nah, yang tadinya mutasawiyah ini menjadi mutasawiyah ini. Ya, Iya, seperti itu iya. ya. Jadi kan biasanya kan menjadi fathah. Tapi kalau musanna, kalau fathah itu mufrad. Tapi kalau dia itu musanna berubah menjadi iya seperti ini ya. Mutasawiyah ini. Kalau untuk mufradnya tadi apa Ustaz? Mutasawin ya, mutasawin. Mutasawin. Itu juga sifat ya. Sama mutasawin. Mutasawin, mutasawiyani, mutasawiyatun. Itu jadinya jamak muannats salim seperti itu ya. Baik. Boleh sekarang dilanjutkan Pak Teddy untuk paragraf selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alal kitabul ghalizu wal kitabur raqiqu mutasawiyan fitul. Apakah kitab yang tebal dan kitab yang tipis sama panjangnya? Panjangnya boleh, nanti terus lanjutannya. Naam, huma mutasawiyan fitul. Iya. Dia sama panjangnya. Iya, dua-duanya sama panjangnya. Dua-duanya sama panjangnya. La huma laisa mutasawiyani fitul. Tidak, dua-duanya tidak sama panjangnya. Alal maktabi kitabun jadidun wa kitabun qadimun. Di atas meja ada kitab yang baru dan ada kitab yang lama. Benar. Lanjutannya. Ayyul kitabaini ajmal. Kitab apa yang kitabaini? Kitab bain itu dua saja. Iya. Ayyul itu apa saja? Susah ya nerjemahinnya ya. Jadi ya ayul kitabaini apa nih? Tadi nggak apa-apa ya. Saya coba juga ya. Ayul kitabaini ajmal itu maksudnya berarti kitab mana atau di antara dua kitab yang mana yang lebih bagus yang atau yang bagus. paling bagus. Nah, itu juga boleh ya. Tadi apa Ustaz? Gimana cara arti Ustaz? Di antara dua kitab yang mana ya? Atau mungkin di antara. Atau mungkin langsung saja terserah ya. Yang penting paham. Dua kitab yang mana yang atau mungkin dua kitab yang mana yang lebih bagus gitu ya. Ayyuhuma ajmal. Dua-duanya bagus gitu. Bukan ya. Ayyuhuma ajmal ini artinya sama dengan pertanyaan juga Ustaz. Jadi huma ini pengganti daripada kitab ini seperti itu ya. Jadi semacam memberi isyarat ya seperti itu ya. Ayyuhuma ya. Ayyuhuma. Manakah yang lebih bagus daripada dua? Masya Allah ya seperti itu. Al-kitabul jadidu amil kitabul qadim. Kitab yang baru atau kitab yang lama? Iya, ya jadi kalau kita nggak pakai kata-kata kitab ini setelah ayu, nanti kita boleh kemudian kita pakai yang ini ya. Jadi langsung panjang seperti ini. Ayyuhum ajmal. Kitab ini apa kitab ini gitu ya. Seperti itu ya. Nah, lanjutannya. Al-kitabul jadidu ajmalul kitabil qadim. Kitab yang baru lebih bagus daripada kitab yang lama. Masya Allah. Ya. Jadi seperti itu ya. Saya kira paham ya kira-kira ya. Nah, jadi ayu di sini memiliki mana ya atau apa juga boleh ya. Jadi kitab ini, ayul kitab ini dua kitab yang mana yang lebih bagus seperti itu ya. Baik,
Jazakallah khairan ya Pak tadi ya. Sekarang lanjutannya boleh Pak Sarta yang paragraf selanjutnya. Al-qurrasatani al-jadidatani mutasawiyatani fil jamali. Fil jamali. Ya, Afan ya, ini sedikit Fil ada jamali. tulisannya. Jadi Ya. artinya Dua buku tulis yang baru itu sama di dalam bagusnya atau bagus. ya, benar seperti itu ya. Jadi di sini kita pakai musanna ya. Dan makanya untuk sifatnya juga mengikuti menjadi musanna juga. Ya, ini yang namanya sifat selalu mengikuti yang disifati seperti itu ya. Lanjutannya halil mimhatu Mimhatul jadidatu wal mimhatul qadimatu mutasawiyatani fil jamali. Apakah penghapus yang baru dan penghapus yang lama keduanya sama bagus. di dalam kedua apakah kedua lihat ya. Jadi memang gini ya, bahasa Arab itu ya kadang-kadang kesusahan untuk kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Yang penting antum paham maksudnya, kita aja udah cukup ya. Boleh lanjut. Laisatil mimhatu. Laisatil mimhatul jadidatu wal mimhatul qadimatu mutasawiyataini fil jamali. Tidaklah sama. Tidak, penghapus yang baru dan penghapus yang lama tidak sama di dalam bagusnya. Ya, tidak sama bagus, tidak sama-sama bagus. Tidak sama bagus. Susah ya, tidak sama-sama bagus. Nah, ya. Itu. Boleh ya. Tidak sama-sama bagus. Kemudian ayatul mimhataini. Betul ya? Iya, benar. Ayatul mimhataini ajmalu. Penghapus mana yang lebih bagus? Al-mimhatul jadidatu ajmalu minal mimhatil qadimati. Penghapus yang baru lebih bagus daripada penghapus yang lama. Hal huma mutasawiyatani fituli. Apakah kedua penghapus itu sama di dalam panjang? Iya, La laisata mutasawiyataini fituli. Tidak. Keduanya tidak sama panjang. Tidak sama panjang. Ayyuhuma atwalu. Manakah keduanya yang lebih panjang? Al-mimhatul jadidatu atwalu minal mimhatil qadimati. Penghapus yang baru lebih panjang daripada penghapus lama. Masya Allah ya, lumayan panjang ya Pak Sarta ya, Masya Allah. Gak apa-apa, cukup Pak Sarta. Ini masih panjang lagi ya. Ya nggak apa-apa ya. Masya Allah, jazakallahu khairan, syukran ya. Baik, saya jelaskan sebenarnya ya. Di sini kalau teman-teman lihat ya, tadi kita menggunakan mutasawiyani ya. Tapi kalau sekarang kita menggunakan mutasawiyatani ya. Tergantung kalau dia itu mu'annas ya, kita jadikan mu'annas ya. Ini mu'annas daripada atau mungkin musanna dari yang mu'annas seperti itu ya. Jadi kalau yang mu'annasnya dia itu mutasawiyatun ya, kita jadikan mu'annas musanna menjadi mutasawiyatan gitu. Dan kalau dia ini posisinya dia itu setelah laisa ya, dia berubah menjadi mutasawiyataini ya, mutasawiyataini. Jadi kalau mufrad biasa itu berubah menjadi fathah, kalau musanna ini berubah yang tadinya alif berubah menjadi ya. Mutasawiyataini seperti itu ya. Nah, ini juga sama ya dengan laisa. Kalau laisa dia itu untuk mudzakkar, tapi kalau muannas kita menggunakan laisat. Ya. Tapi kalau yang musan atau muannasnya tadi itu musanna, muannasnya tadi itu musanna ya.
Ya, ingat-ingat ya, muannasnya tadi musanna kita jadikan laisata. Ya, seperti itu ya. Jadi memang laisata itu musannanya ya. Itu menyesuaikan. Baik, saya kira bisa dipahami ya, tadi Pak Santo sudah lumayan lancar menerjemahkannya ya. Tinggal nanti teman-teman latihan saja seperti itu ya. Baik, untuk lanjutannya. Ustaz, ada pertanyaan Ustaz. Boleh, Rafadol. Minta maaf, Ustaz. Coba di scroll ke atas sedikit Ustaz. Tadi Oh ada ya. lagi Ustaz. Itu Ustaz, udah. Di tadi Ayat kan tuh. ya, yang aneh baca kan ayu Ustaz. Kok di sini ayatu? Nah, Masya Allah ya. Teliti banget ini ya Pak tadi ya. Masya Allah ya. Jadi ini tadi sebenarnya mau saya jelaskan ya, ternyata kelewat tadi ya. Ayatu sama ayu ya. Jadi ini mungkin teman-teman yang belum tahu ya. Ayu itu kan tadi saya terjemahkan mana gitu ya, atau apa ya. Jadi dua kitab yang mana atau dua kitab apa yang paling bagus gitu ya, atau lebih bagus ya. Nah, kalau kondisinya dia itu mudzakkar, kita menggunakan ayu. Untuk kata bendanya, kalau kata bendanya itu mudzakkar, kita menggunakan ayu. Ya. Tapi kalau kata bendanya dia itu muannas, kita menggunakan ayatu. Dan kita nggak usah lihat apakah kata bendanya itu mufrad atau musanna atau jamak, nggak usah kita lihat. Yang kita lihat hanya antara mudzakkar dengan yang muannasnya saja ya. Kalau mudzakkar kita menggunakan ayu ya, kalau muannas kita menggunakan ayatu. Ya. Seperti itu ya Pak tadi ya. Oh iya, baik Ustaz. Ya, oh iya, syukuran ya, diingatkan juga tadi ya. Nah, ada yang lain mau ditanyakan sebelum kita lanjut di bacaan selanjutnya? Kalau nggak ada, boleh di sini dilanjutkan. Boleh minta bantuannya ke Pak Suharmanto, boleh? Ayyur rajulani ahsanu indaka. Artinya? Apakah dua laki-laki ya? Ayu artinya tadi saya artikan apa tadi? Ayu artinya mana ya? Mana berarti, ya? Berarti dua laki-laki mana ya? Nah, yang lebih baik ahsanu indaka. Menurutmu ya, indaka itu ya. Menurutmu. Al-ghaniyu jahilu amil fakirul alimu. Yang kaya lagi bodoh atau yang miskin tapi berilmu. Ya, jawabannya gimana Pak Armanto? Ya, biar miskin penting berilmu, Ustaz. Masya Allah. Bahasa Arabnya Pak Sarmanto ya. Yang dijawab bahasa Indonesia saja ya. Bahasa Arabnya gimana Pak Sarmanto? Al-Fakirul alimun biwairi ahsanu indi min rojulan minal ghani jahilu al-jahili ya. Oh iya, ini juga penting juga ya teman-teman sekalian. Untuk harokat yang sifat dengan harokat yang disifati ini harus sama-sama sama harokatnya, nggak boleh berbeda ya. Jadi kalau misalkan dhammah untuk yang ghaniyu ya, ini kita untuk sifatnya juga harus menjadi dhammah ya. Jadi al-ghaniyu al-jahilu, atau misalkan kalau fathah berarti al-ghani al-jahila, atau kalau kasrah berarti al-ghani al-jahili, seperti itu ya. Makanya kalau tadi min berarti minal ghani al-jahili, seperti itu ya. Kemudian lanjutannya mungkin Pak Suharmanto. Ayyuhuma afdalu as-salatu fil hujurati amis salatu fil masjidi. Manakah yang lebih utama? Sholat di rumah atau sholat Hujrah itu kamar ya. Kamar ya. Di kamar atau sholat di masjid. As-salatu fil masjidil afdalu minal as-salatu fil hujurati. Masya Allah ya. Minas salati fil hujurati ya. Masya Allah, udah lumayan lancar ini ya Pak Surmanto ya. Masya Allah ya. Sekarang boleh lanjutannya mungkin Pak Surmanto sekalian ya. Atau mungkin yang lain boleh.
Ini ada ngechat siapa ya? Mungkin Bu Teti lagi izin. Oh ya, Bu Teti izin. Boleh Pak Sarmanto lagi yang fit dunia. Fi dunya khamsu qarrati hiya. Di dunia, Di fit dunia ada ada 5. qarrati Lanjutannya apa ini? Lanjutannya apa ini Pak Sarmanto? Iya. hiya Asia. Afrikia. Ya. Eropa ya. Eropa. Amerika wa Australia. Australia. Titik ya. Titik. Berarti korot ini artinya apa Pak Sarmanto kira-kira? Kan ada Asia, Afrika, benua ya. Di dunia ada 5 koroti ada apa? Ya. Ya, ini kan ada Asia, Afrika, berarti benua ya. Benua ya, benar ya. Benua. Antara lain, iya ya. Antara lain Asia, Eropa, Amerika, Australia. Cukup ya. Titik ya. Lanjutannya Indonesia. Indonesia fi qarrati Asia. Indonesia berada di benua Asia. Asia akbaru qarrati fil alam. Asia lebih besar. Fil alam. Di alam di dunia. Afwan sebenarnya ya Pak Sarmanto, saya jelaskan sebenarnya ya. Di sini ada sedikit ilmu baru ya. Jadi kalau sebelumnya kita menggunakan ismu tafdil dengan tambahan min di belakangnya ya, dan memiliki makna lebih. Nah, sekarang yang dibaca sama Pak Sarmanto barusan ini kita ketemu dengan ismu tafdil yang kemudian ketemu dengan isim yang bentuknya jamak. Ya. Korot ini kan jamak daripada korotun ya. Korotani, korotun ya. Dan ketika ada yang namanya ismu tafdil ketemu dengan isim yang bentuknya jamak, ini memiliki yang tadinya awalnya lebih berubah makna menjadi paling ya. Jadi Asia akbarul korot berarti artinya Asia adalah benua yang paling akbar. Apa akbar? Besar. Ya, benar ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau ada yang namanya ismu tafdil ketemu dengan isim yang bentuknya adalah jamak, ini memiliki makna paling. Jadi Asia adalah benua yang paling besar di alam. Ya. Atau di dunia boleh ya. Alam sama dunia memiliki makna yang sama ya. Lanjutannya Pak Sarmanto. Australia asgharuha. Benua Australia lebih kecil ya. Ya, paling kecil ya. Paling kecil ya. Karena hadis ini kembali ke korot tadi ya. Baik, lanjutannya boleh Pak Sarmanto. Bi kulli qarratin jibalun murtafi'atun. Artinya setiap benua ada gunung ya. Gunung-gunung ya, jabalani, jibalun. Gunung-gunung yang murtafi'atun yang tinggi ya. Tinggi lupa tadi. Tinggi ya. Lanjutannya wa anharu kabiratun wa tawilatun ya. Tawilatun. Dan anharu sungai ya. Iya, benar ya. Sungai-sungai ya. Sungai besar dan sungai kecil ya. Yang tawilah. Tawilah panjang ya. Panjang. Himalaya a'la. Himalaya a'lal jibali fil alam fin Nil apa? Wan Nilu ya. Wan Nilu, sungai Nil ya. Wan Nilu aswalul anhari fil alam. Ausa'u ya di situ ya. Ini cetakannya agak sedikit berbeda ya Pak Sarmanto sama yang di kitab. Mungkin Pak Sarmanto saya bacanya di kitab ya. Oh iya. Dan yang di kitab itu yang lebih update ya, seperti itu ya. Oh gitu ya. Makanya di sini tadi disebutkan ya, Himalaya tadi jawabannya gimana? A'la ya.
Alal jibal. A'la, Alal jibali. Berarti artinya Himalaya itu lebih tinggi, gunungnya lebih tinggi di bukan lebih ya, Pak Sarmanto. apa tadi ya? Berarti paling ya, yang Paling ya, paling tinggi di di alam. alam. Dan Nil Dan Nil lebih sungai paling panjang di alam. Di alam ya. Kemudian lanjutannya Ma aswalul anhari fi Indonesia. Apakah yang lebih panjang sungai di Indonesia? Apa jawabnya? Jawabannya apa Pak Sarmanto? Bentar lah. Kalau bahasa Arabnya, kalau bahasa Indonesia-nya ini sungai Barito ya. Sungai Barito. Mungkin Sungai Kapuas mungkin ya. Kapuas ya, Kapuas. Iya, Pak. Kapuas. Bahasa Arabnya gimana nih? Tulisannya susah juga itu kalau Kapuas ya. Ya, terserah sih kalau nulis-nulis yang memang seperti itu biasanya tergantung orang yang penduduk aslinya nulisnya bahasa Arab seperti apa bebas ya seperti itu ya. Nah, jadi mungkin kalau misalkan saya tulis saya tulis di sini misalkan Nahru Kapuas misalkan jadinya seperti apa nih ya, bentar ya. Nahru Kapuas itu boleh kita pakai fa boleh, pakai ba juga boleh ya. Kabuas gini ya. Nahru Kabuas atwalu atwalul anhari fi Indonesia. Jadi Sungai Kapuas sungai paling panjang di Indonesia. Ya. Baik, jazakallah khairan ya Pak Sarmanto ya. Sekarang masih ada Pak Sarmanto. Sekalian nggak apa-apa ya Pak Sarmanto ya, ada tinggal 2 lagi. Ya, Indonesia baldatun thayyibatun. Indonesia adalah negeri yang damai ya, thayyibatun. Boleh damai juga boleh. Thayyib itu baik juga boleh, bebas ya artinya ya. Hawa'uha latifun. Hawa ya artinya ya, atau udara boleh ya. Udara. Hawanya ya. Udaranya sejuk ya. Sejuk boleh, latif itu biasanya lembut sih sebenarnya ya. Cuman diartikan sejuk juga boleh ya. Hawanya ya. Lanjutannya wahasilatuha kasiratun. Wahasilatuha ini apa tadi? Hasil itu apa ya istilahnya itu? Penghasilan sih sebenarnya ya, hasil kan dari hasil. Atau mungkin kalau kita terjemahkan mungkin apa ya? Istilahnya sumber daya alam mungkin ya. Sumber SDA ya. Artinya relatif lah tadi menyesuaikan. Iya. Iya, kadang-kadang itu yang menyesuaikannya yang susah itu Pak Sarmanto emang ya. Dan SDA-nya katsiratun. Artinya banyak ya. Banyak. Tilka nikmatu azimatu minallah. Ya adalah nikmat yang besar dari Allah. Atau agung ya. Agung dari Allah ya. Allah. Dan wallahu rahimun bi'ibadihi wa huwa arhamur rahimin. Dan Allah Maha Rahim kepada ibad ini orang yang taat ya, ibadah. Ibad itu jamak daripada abdun ya. Abdani ibadun. Abdun itu kan hamba ya. Hamba ya. Ibadun itu hamba-hambanya. Hambanya. Wahwa dan dia adalah Maha penyayang ya. Arham. Di sini ada ismu tafdil ya. Yang paling penyayang daripada orang-orang yang menyayangi. Jadi rahimin ya. Rahimin ini awalnya rahimun ya. Jamak mudzakkar salim, ada wawu dengan nun yang di belakangnya ya. Tapi berhubung dia ini posisinya setelah tafdil seperti ini ya, kita jadikan yang tadinya itu wawu berubah menjadi ya. Mirip dengan
musanna tadi ya, yang awalnya dia itu alif berubah menjadi ya. Kalau ini yang tadinya wawu berubah menjadi ya. Ya. Rahimun awalnya seperti itu, seperti muslimun berubah menjadi muslimin seperti itu ya. Ulangi Ustaz, yang arhamun itu gimana tadi? Ya, arhamur rahimin itu yang paling Yang paling penyayang di antara orang-orang atau mungkin para penyayang lainnya seperti itu ya. di Jadi kan antara. di antara yang menyayangi atau mungkin jadi kan sebenarnya ini juga saya kesulitan menjemahinya sebenarnya. Jadi kan sebenarnya kan ada kata rohim Pak Surmanto ya. Ya. Ada kata rohim ya. Rohim itu kan orang yang menyayangi ya. Sayangi. Nah, kalau kita jadikan musanna jadinya rohimani ya. Nah, kalau mau kita jadikan jamak mudzakkar salim kan tinggal nambahin dengan wawu dengan nun ya. Jadinya rohimuna. Nah, seperti ini ya. Rohimuna. Nah, kalau dia ini letaknya ini misalkan domah kalau mufrad ya. Nah, tapi kalau dia ini kan kalau mufrad itu kan rohimun ya. Kalau kita jadikan fathah menjadi rohiman. Tapi kalau atau mungkin kalau kasrah menjadi rohimin seperti itu ya. Tapi kalau yang posisinya dia itu jamak mudzakkar salim ya, yang awalnya rohimun jadi rohimin seperti itu ya. Nah, ini yang kemudian seperti yang lain-lainnya ya. Jadi kalau tadi kan atwalul anhari. Nah, ini juga tadi belum saya jelaskan apa nih, kelewat lagi nih apa nih. Nah, ini kita menggunakan ya. Kita menggunakan harokat kasroh di sini ya setelah ismu tafdil. Nah, seperti ini ya. Ini juga kasroh semuanya. Dan kasroh ini itu ketika kata bendanya dia itu berbentuk mufrad. Tapi kalau kata bendanya dia ini berbentuk jamak mudzakkar salim ya, yang tadinya itu rahimun berubah menjadi rahimi. Ya, seperti ini ya, Pak Surmanto ya. Jadi maksudnya arhamur rahimin itu yang paling penyayang dari yang maha atau dari yang menyayangi biasanya seperti itulah ya. Seperti itu ya. Nah, jadi fleksibel aja ya untuk menerjemahkannya. Yang penting teman-teman paham ya bahwasanya arham ini memiliki makna paling seperti itu ya. Baik. Boleh barangkali ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya lanjut? Mau tanya Ustaz. Ya, tadi setelah setelah isim tafdil itu harokat setelahnya kasar. Iya. Kalau dia ketemu dengan yang namanya mufrad misalnya dengan isim ya. Tapi kalau sama min itu kan haruf ya. Dan namanya haruf itu harokat terakhirnya nggak berubah sama sekali ya. Makanya nggak berubah untuk min jadi mini nggak boleh ya. Kalau isim itu kan harokat terakhirnya boleh berubah-ubah. Tapi kalau haruf itu nggak boleh berubah. Jadi perubahan harokat terakhir itu ada istilahnya yang namanya mabni dengan mu'rab ya. Kalau mu'rab itu harokat terakhirnya nggak boleh diberubah, tapi kalau mabni ya kalau mabni itu nggak boleh dirubah, kalau mu'rab itu boleh dirubah-rubah harokatnya. Ya. Itu merupakan sifat ya, mabni sama mu'rab. Dan kalau harf itu mutlak harus mabni ya. Tapi kalau isim itu identiknya sering dirubah-rubah harokat terakhirnya atau istilahnya dengan istilah mu'rab. Meskipun ada beberapa isim yang secara harokat itu nggak boleh berubah. Ya. Ada beberapa isim yang seperti itu. Misalkan wala taqul lahuma uffin, itu ya. Itu juga nggak boleh harokatnya berubah menjadi uffan atau uffun, itu nggak boleh. Insya Allah itu pembahasan di akhir ini sih di di jilid kedua insya Allah ada itu. Terus Ustaz, ada soal kedua. Tadi kata Ustaz kalau kalau ismu tabdil Ustaz, kalau ismu tabdil tadi kalau dia setelahnya mufrad artinya itu jadi yang lebih saja. Misalnya contohnya lebih besar, tapi kalau setelahnya jamak jadi paling saja. Benar. Ini mau catat aja. Oh siap, Masya Allah ya. Jadi kalau ketemu dengan yang namanya min ya, itu memiliki makna lebih ya. Tapi kalau setelahnya itu jamak muannats
atau jamak atau setelahnya itu jamak, ini memiliki makna paling seperti itu ya. Baik. Oh, ini latihannya banyak juga ini sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa ala kulli hal ya. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kita ganti materi lagi nanti ya. Kita selesaikan dulu ya di sini ya. Saya kira nanti saya carikan yang memang sesuai dengan pembahasan ya. Saya lihat dulu. Agak susah ini nyari yang ini ya. Gak apa-apa ya, ini kita coba dulu. Ini soalnya memang untuk latihannya ini sekaligus murojaah daripada materi-materi sebelumnya seperti itu ya. Ini disuruh menjawab ajib kulla su'alin minal as'ilatul atiyah. Jawablah setiap soal-soal dari soal-soal berikut ini ya. Di sini ada pertanyaan, kita disuruh jawab ya. Misalkan saya kasih contoh untuk nomor 1 ya. Hal qaryatuka ba'idatun minal Madinah? Apakah desamu, qaryatuka ya, apakah desamu jauh dari mana? Dari kota? Misalkan saya jawab na'am qaryati. Kan tadi kan qaryatuka. Kalau kita jawab jadi qaryati ya. Qaryati ba'idatun minal Madinah. Ini terkait dengan nomor 1 ya. Sekarang yang nomor 2, boleh saya minta bantuannya ke Bu Teti. Bu Teti udah gabung ya ini ya? Atau masih, oh ya ada. Fi ayati madrasatin aku kasoliru. Ayati apa? Ayati tadi artinya yang mana ya, atau mana gitu ya. Jadi fi ayyi madrasatin itu di sekolah mana, seperti itu ya Bu Teti ya. Di sekolah mana? Sekolah mana? Saudara. Ya. Atau Saudara. aku kastogiru yang kecil. Atau adikmu, boleh seperti itu ya. Aku kastogiru itu boleh adikmu atau saudaramu yang kecil, boleh seperti itu ya. Jadi maksudnya sekolah di mana sih adikmu itu, gitu ya. Fi ayyi madrasatin aku kastagir, gitu ya. Jawabannya akhi. Akhi madrasat akhi Akhi sogiru sekolah di mana ya? Maksudnya sekolah SD SMP gitu ya Ustaz? Boleh di desa, boleh di kota juga boleh, bebas ya. Atau mungkin boleh sih kalau misalkan Bu Teti pengen pakai yang MI atau Aliyah juga boleh juga ya. Nggak harus di desa boleh. Akhi sogiru madrasati. V-nya jangan lupa ya. Itu Korea. Korea. Boleh seperti itu ya. Korea. Ya. Ini ada chat. Ya, izin sebentar Pak Salam. Baik, ya. Boleh ya, kemudian di fil Korea boleh seperti itu ya. Akhi as-saghiru fi madrasatil Korea misalkan seperti itu ya, di sekolahan desa seperti itu, boleh seperti itu ya. Baik, lanjutannya mungkin nomor 3 boleh Pak Sarta, nomor 3. Ainal masna'ul kabiru lis-sukari? Al-masna'ul kabiru lis-sukari fi Bogor. Di Bogor. Masya Allah. Artinya apa Pak Sarta? Artinya? Di mana pabrik yang besar, pabrik gula yang besar gitu ya. Benar. Pabrik gula yang besar ada di Bogor, kira-kira. Masya Allah ya. Di Cilengsi ini ya, mungkin ya Pak Sarta. Nggak tahu ada enggak. Tapi nggak ada di Bogor. Iya, nggak apa-apa ya. Ala kulli hal, untuk jumlahnya udah benar ya, untuk kalimatnya ya. Baik, untuk lanjutannya nomor 4 boleh Pak Teddy. Bismillahirrahmanirrahim. Kam bintan fi hadzal fasli? Berapa anak perempuan di kelas ini? Jawabannya fi hadzal fasli 10 banatin. Masya Allah. Asyratu apa asru?
Asyru banatin. Asru banatin, Banatin. Masya Allah. Jangan sampai keliru ya. Baik. Jadi ini juga salah satu mazah ya, salah satu kelebihan kita belajar daripada metode ini ya. Jadi kadang-kadang kita ini dikasih teori tapi jarang praktek ya kayak gitu ya. Makanya di sini kita dituntut untuk terus menerus untuk praktek ya. Di pelajaran-pelajaran yang kemarin diingat lagi seperti itu ya. Nah, alhamdulillah tadi langsung ingat ya Pak tadi ya. Nah, Iya. ya. Baik, sekarang yang nomor 5 boleh Mas Armanto tadi izin, sekarang Bu Tati boleh. Torik apa Ustadz? Hah? Torik. Tarik itu jalan. Oh ya, maaf. Nah, Jangan ingatnya syari aja kalau jalan. oh iya. Tarik itu jalan setapak sih sebenarnya. Atau mungkin secara mutlak boleh ya. Mas Mutori yakilil kitori. Jalan. Ma ismu artinya? Apa nama jalan? Kitori apa Ustaz? Kita tadi artinya kereta ya Bu ya. Oh, ya. Apa nama jalan? Apa nama jalan? Maksudnya yang memiliki kereta. Bukan yang memiliki kereta, tapi apa sih nama jalannya kereta itu gitu ya? Oh, gitu. Jalannya kereta itu namanya apa gitu ya? Jawabannya sikkatun hadidah. Nah ini mufradan baru ya. Ismut tariqi lil qitari sikkatun hadidah. Ini mungkin teman-teman yang suka belajar sejarah ya, boleh nanti dicari sikkatun hadidah. Rel kereta api yang terbentang daripada Jeddah, dari Jeddah ke Turki ya. Itu merupakan kalau dari sejarah itu merupakan peninggalan daripada Khalifah Abdul Hamid ya. Jadi ada yang namanya rel kereta api yang terbentang daripada Turki ke Jeddah untuk memudahkan orang-orang yang haji ya. Itu kita ada yang namanya Sikkatun Hadidah. Ini bisa dicari kalau mungkin teman-teman yang aktif di Facebook ya. Sikkatun Hadidah di Khalifah Abdul Hamid misalkan. Oh, itu mungkin saja gara-gara apa banyak peninggalan Islam yang ada di Turki itu. Mungkin itu salah satunya. Bisa jadi ya. Sikkatun Hadidah. Jadi intinya teman-teman tahu dulu ya Sikkatun Hadidah ini rel kereta api ya. Jadi rel kereta api itu nama daripada jalannya kereta. Seperti itu ya Bu Tati ya. Iya, Ustaz. Sekarang yang nomor 6 ya, boleh Pak Sarta nomor 6. Nah, ini sekarang masuk di ismu tafdhil ini ya sekarang ya. Masuk Pak Sarta boleh? Ayyuhuma abta'u as-safinatu amil qitar. Artinya? Manakah abta'u apa saja? Abta dari kata batiun. Nah, bati itu artinya lambat ya? Lambat, berarti abta artinya lebih lambat. Lebih lambat. Mana yang lebih lambat? Mana yang lebih lambat? Perahu atau kereta? Nah, jawabannya as-safinatu abta'u minal qitari. Masya Allah ya. Artinya? Perahu lebih lambat daripada kereta. Masya Allah ya. Udah lancar ya Pak Sarta ya. As-safinatu abta'u minal qitari ya. Ingat-ingat ya, setelah min itu untuk harokat terakhirnya, isim yang setelahnya itu jadinya kasroh ya. Sekarang yang nomor 7 ya, boleh Pak tadi? Hal fil bahri jabalun. Apakah di laut ada gunung? Ada gunung? Kayaknya ada. Gunung Krakatau ya? Gunung Krakatau, Ustaz. Naam, fil bahri jabalun. Ya. Ya, iya di laut ada gunung. Ya. Meskipun sedikit gorib ya, sedikit langka ya. Karena nomor 8 boleh Bu Tati? Atau mungkin Pak Suharmanto sudah gabung belum ini? Tadi izin sebentar nanti. Atau belum mungkin ya? Boleh Bu Tati nomor 8?
Ma huwa aqwal hayawanati fil alam. Uh, Apa apa itu? itu? Atau kan huwa ini kan artinya kan dia laki-laki ya. Tapi kalau bertemu dengan kata benda atau mungkin dengan hewan yang tidak berakal seperti ini ya, itu kemudian boleh kemudian kita artikan itu ya. Apa itu? Aqwal hayawanat. Artinya Lebih kuat ya. oh ya ini tadi waktu Bu Teti lagi sholat mungkin ya. Jadi ya, jadi ketika ada yang namanya ismu tafdil ya Bu Teti ya, kalau ketemu dengan yang namanya jamak, ketemu dengan isim yang bentuknya jamak, ini tidak lagi memiliki makna lebih ya Bu ya, tapi memiliki makna paling. Ya. Jadi kalau setelahnya itu min atau mungkin setelah ismu tafdil setelahnya itu min, itu memiliki makna lebih. Tapi kalau ketemu dengan isim yang bentuknya itu jamak ini memiliki makna paling ya Bu ya. Makanya di sini saya katakan mahwa aqwal hayawanat, apa itu hewan-hewan yang paling kuat seperti itu ya. Aqwal hayawanat fil alam. Oh, apa itu yang lebih kuat? Hewan-hewan Yang paling kuat ya Bu ya. yang paling kuat Di alam. di alam. Jawabannya Harimau apa Ustaz? Harimau. Yang kuat ini gajah Bu ya. Oh, gajah ya. Kalau harimau paling luas mungkin ya. Oh ya, kuat ini paling kuat. Kalau gajah apa bahasa Arabnya Bu? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ya. Al-filu aqwal hayawanati gitu. Aqwal hayawanati fil alam. Ya. Baik, jazakallahu khairan ya Bu ya. Udah benar ya. Sekarang yang nomor 9 boleh Teddy. Ayyu rasulin aqdamu Yusuf am Ismail. Manakah di antara dua rasul ini yang paling dahulu? Itu saja terjemah Ustaz. Iya, Masya Allah ya, benar ya. Saya dari tadi mikirnya. Oh gitu. Yusuf atau Ismail. Siapa yang duluan? Ismail dulu ya. Ismail dulu ya. Ismail Aqdamu. Ismail aqdamu min Yusufi. Min Yusufi apa Yusufa? Min Yusuf. Yusufa Ustaz. Yusufa. Kenapa Yusufa? Karena dia ajami. Ya, jam atau minus saraf ya. Minus saraf. Masya Allah ya. Jam. Baik, lanjutannya sekarang yang nomor 10. Boleh Pak Sarta? Afan, Pak Sarta suaranya belum? Ya, siap. Halil hinziru hayawanun nazifun? Apakah babi itu hewan yang bersih? Jawabannya? La. Bal huwa hayawanun kadirun. Keruh ya. Najisun. Najisun. Lawan katanya nadif apa Pak Sarta? Nazif. Lawan katanya wasih ya. Wasihun. Wasihun. Ya. Bukan wasih ya, wasih pakai kho. Wasihun. Dan ini juga ya sebagai faedah. Ya. Ya benar ya. Sebagai lagi. Boleh diulang? Boleh. Biar pas. Halil hinziru hayawanun nazifun? La. Bal huwa hayawanun wasihun. Artinya? Apakah babi itu hewan yang bersih? Tidak. Tetapi dia adalah hewan yang kotor. Masya Allah, hewan yang kotor. Dan dia ini, babi ini sedikit banyak kalau boleh saya katakan ya, dia ini nggak memiliki kecemburuan terhadap lawan jenisnya. Ya. Meskipun dia ini sudah nikah ya, khinzir gitu ya. Nah, dia ini nggak punya kecemburuan ketika istrinya ya, atau mungkin istri, ya bolehlah istilahnya ya, atau betinanya itu dijimai dengan khinzir yang lain seperti itu ya. Dan inilah kenapa di Eropa ya, di Barat itu
karena mereka ini sering yang kemudian makan yang namanya babi ya, akhirnya mereka ini sedikit banyak memiliki sifat seperti babi. Jadi ketika istrinya dia ini misalkan dijimak oleh orang lain, itu kadang-kadang nggak punya rasa cemburu ya. Nah, inilah kemudian sering banyak yang kemudian diartikan orang itu memiliki sifat daripada apa yang dia makan. Nah, inilah kemudian kalau teman-teman lihat ya, ada juga di kitab Ibnu Qayyim kalau nggak salah boleh dicek lagi ya, di kitab Zadul Ma'ad itu juga dijelaskan bahwasanya setiap orang itu ketika makan makanan yang dia itu misalkan babi ya, babi memiliki sifat yang seperti ini nih. Orang yang makan babi ternyata memiliki sifat yang sama seperti babi itu tadi. Ini sebagai faedah boleh dicari ya. Nah, kalau misalnya sering makan ayam nanti gimana Ustaz? Nah, itu nggak tahu juga sifatnya ayam kayak gimana ya. saya juga nggak tahu. Nah, ini bisa dicari ya seperti itu. Setia Ustaz. Setia ya. Setia itu anjing mungkin Bu ya. Oh bukan ya. Kalau setia nggak tahu lagi ya. Baik, ala kulli hal ya. Ini latihan-latihan yang boleh nanti dicoba ya di rumah ya. Karena memang sekarang sudah jam 10 ya. Untuk sementara sampai sini dulu, mengingat teman-teman yang di Indonesia ini mungkin sudah lumayan larut malam juga ya. Jadi untuk sementara pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Untuk latihan-latihan selanjutnya boleh dicoba ya. Termasuk yang terlebih khusus di latihan yang 40 ya. Ini memang sedikit penting untuk teman-teman isi seperti itu ya. Nanti bisa di pertemuan selanjutnya ya. Kalau ada waktu nanti kita lanjutkan di pertemuan yang ke-16 atau pelajaran yang ke-16 di sini. Baik. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan yang tadi ya. Apa ada Ustaz? Iya, apa tuh? Yang di awal-awal tadi. Oh ya? Ustaz dibilang kalau dia maki al itu artinya yang Ustaz ya. Contohnya Ustaz. Iya. Al-ulumul al-kasiratu. Ilmu-ilmu yang banyak Ustaz ya. Iya, benar. Terus kalau dia enggak pakai alif lam, maka dia jadi itu al-ulumu kasiratun gitu. Iya, benar. Itu artinya itu ya. Ilmu-ilmu itu banyak. Ilmu-ilmu itu yang enggak pakai alif lam Ustaz ya. Itu kalau yang alif lamnya cuma di depan, yang belakangnya enggak pakai alif lam. Jadi alif lam di depan. Jadi yang ada alif lam, yang ulumnya saja yang alif lamnya, tapi kasiratunya nggak pakai alif lam. Itu maknanya itu ya tadi ya. Ilmu itu banyak Ustaz. Tapi kalau dua-duanya nggak ada alif lamnya. Nah, kalau dua-duanya nggak ada alif lamnya, ini juga sama ya. Itu maknanya yang juga. Ilmu yang banyak. Kalau dia pokoknya, salah satunya enggak pakai alif lam, ilmu itu banyak tidak Ustaz? Iya, seperti itu ya. Di situ ada sedikit isyarat kabar ya di situ ya. Kalau salah satunya alif lamnya. Nah, ini contohnya ini ada ya. Kitabun jadidun. Ini kan dua-duanya nggak ada alif lamnya. Berarti ini maknanya yang seperti itu ya. Kalau yang ini ya, al-kitabul walidu wal kitabul raqiqu. Ini kan alif lam dua-duanya ya. Tapi yang di sifatnya dia tidak memiliki alif lam. Makanya kita artikan al-kitabul walidu wal kitabul raqiqu, dan kitab yang tebal dan kitab yang tipis mutasawiyani, sama-sama panjang ya, seperti itu ya. Betul. Kalau alif lamnya di depan Ustaz, misalkan ulumul kasirati artinya? Kalau yang di depan yang di mana? Ulumul kasirati. Alif lamnya yang di depan. Di belakang maksudnya? Iya di belakang. Iya di belakang. Ulumul kasirati kalau di belakang. Nah, ya kalau alif lamnya di belakang ya Pak serta ya, ini nanti sebenarnya bisa ya, cuman kalau yang di belakang itu sifat itu kurang tepat Pak serta ya. Nah, jadi kalau dia itu kata benda dengan kata benda yang lain itu boleh ya. Tapi kalau kata benda dengan kata sifat ini saya kira nggak boleh ya. Kecuali kalau kata sifatnya itu letaknya di depan. Misalkan Jamilus Saifi misalkan ya. Jamilus Saifi misalkan. Jamilus Saifi kan jamil ini kata sifat ya. Kemudian As-Saifi ini kan kata benda.
Jadi sifatnya dulu baru kata benda, ini juga boleh. Kalau kayak gini boleh. Cuman kalau kata sifatnya di belakang, ya, jadinya misalkan Saiful Jamil misalkan ya, kayak gini nggak boleh ya. Nah, Saiful Jamil sebenarnya salah dalam penulisannya, dalam kaidah. Ingat-ingat aja kalau Saiful Jamil berarti salah ya. Yang benar itu Jamil, yang benar itu Jamilus Saifi ya, seperti itu ya. Dari suruh ganti namanya ya. Oh, kenal Pak Salma sama Saiful Jamil. Karena sering lihat di TV. Oh gitu. Sering dari Indonesia berarti di Pak Salma ini ya. Saya kenal, dia yang nggak kenal sama saya. Oh gitu. Baik, Gimana tadi Ustaz? Kalau Saiful Jamil itu salah, Ustaz. Kalau Saiful Jamilnya tuh Jamil ya. Ya, Saiful Jamil itu salah ya. Said itu pedang, Ustaz. Kan pedang kan kata pedang benda. yang indah. Kalau Saiful Jamil salah. Kalau Jamil Saifi benar. Jamil. Kalau diartikan gimana Ustaz itu? Kalau diartikan itu sebenarnya sama dengan As-Saifu Al-Jamil, sama artinya. Kalau Jamil Saifi ya. Jamil Saifi itu artinya sama dengan As-Saifu Al-Jamil. Ini kita bahas Saiful Jamil ya. Maksudnya belajar maksudnya. Iya, masalah. Alif lamnya. Nah, tapi alhamdulillah ini sebagai pengingat insya Allah lebih rosih ya nanti buat pengingatnya lah ya. Insya Allah nanti dapat pahala mengalir lah Saiful Jamil insya Allah dari sini ya. Amin. Ya. Yang lainnya mereka ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau nggak ada mungkin untuk sementara sampai sini dulu ya. Kita tutup pertemuan kali ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini bisa menjadi manfaat ya sebagai amalan kita, sebagai pemberat amal kita nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jadi mungkin kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin dan juga kafaratul majalis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal akhiru kalam wa astaghfiru minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan, Ustaz. Syukran. Wa iyyakum wa iyyakum.